Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 1 mata kuliah Deep Learning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Surbarbadi, NIM 415181110045. Langsung ke pertanyaannya. Nomor 1, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Ciri utama dari algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuan untuk membuat komputer memprogramnya dirinya sendiri. Jadi seolah-olah mesin itu kita ajari sebuah pembelajaran sehingga komputer dapat memprogram dirinya sendiri. Selanjutnya nomor 2, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Pertama, ada pemilihan model yang di-training untuk melakukan pemetaan dari data tabel. Kedua, pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran. 3 adalah nilai awal parameter model. 4, jumlah atau kualitas dari data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Selanjutnya nomor 3, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Pertama, supervised adalah metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target. Sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data berlabel. Sedangkan unsupervised, metode pembelajaran menggunakan sejumlah contoh data tanpa label. Jadi yang membedakan adalah label dan tanpa label. Kalau supervised itu berlabel, kalau unsupervised itu tanpa label. Selanjutnya nomor 4, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning, metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan dan pemberian penalti terhadap pengambilan keputusan yang tidak diinginkan. Kelima, apa definisi dari deep learning? Deep learning adalah sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau atraksi dari suatu data secara bertingkat menggunakan sejumlah layer pengolahan data. Representasi data tersebut tidak dibuat secara eksplisit oleh manusia, tetapi melainkan oleh sebuah algoritma pembelajaran. Selanjutnya nomor 6, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Di perbedaannya itu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah simplifikasi, yaitu daya yang digunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Yang kedua, scalability, proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel, sehingga bisa memanfaatkan kapasitas GPU atau TPU. Yang ketiga adalah versatility atau adaptability. Proses pembelajaran model deep learning tidak seharus dilakukan dari awal. Model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Yang terakhir, nomor 4, reusability. Model dari hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat digunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Nomor 7 yaitu jelaskan tentang konsep single perception. Single layer perception atau disingkat dengan SLP merupakan salah satu metode dari ANN. Perception yang merupakan salah satu jaringan feed-forward yang memiliki yang terdiri dari sebuah tree diterima untuk menggunakan sesuatu yang merupakan fixed weight connection dengan neuron layer yang pertama. Fixed weight layer diikuti dengan minimal satu weight layer. SLP merupakan sebuah perception yang memiliki satu variable weight dan satu variable layer dari output neuron. Yang kedua itu sebuah LP dengan 2 input atau 1 input neuron. Sebuah perception dengan beberapa output neuron dapat juga dianggap seperti beberapa perception berbeda dengan input yang sama. Fungsi Boolean AND OR adalah salah
adalah salah satu contoh yang mudah disusun. Selanjutnya di nomor 8, sebutkan tahapan perception training role. Pertama itu adalah inisiasi nilai synaptic weight. Yang kedua itu bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Kedua itu lewatkan input pada neuron. Kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Ketika ini disebut feedforward. Yang ketiga adalah nilai output. Nilai output tersebut dibandingkan dengan desired output. Yang keempat apabila input output apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Yang kelima adalah apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, itu nilai error atau loss, kemudian lakukan perubahan terhadap learning perception parameter atau disebut dengan synapsis weight. Yang terakhir adalah ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold, biasanya mendekati 0, itu sudah mengulangi proses latihan sebanyak T kali atau threshold. Apa yang dimaksud dengan Likelihood function di Bayesian probability? Jawabannya itu mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan Likelihood function tersebut, kita mengoreksi pendapatan akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Atau posterior. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah period menjadi posterior. Akibatnya, adanya kepercayaan baru, the likelihood. Selanjutnya, nomor 10, yaitu jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Pertama, univariate. Univariate Gaussian disebut dengan univariate karena distribusinya bergantung pada suatu input variabel, misalkan X. Distribusi univariate Gaussian dikarakteristikkan oleh variabel X, main, dan variance. Univariate Gaussian bergantung pada satu random variabel saja, yaitu X. Bentuk distribusinya berubah-ubah sesuai dengan nilai rata-rata. Serta variation. Seberapa besar variasinya, maka kuria distribusi semakin lebar. Untuk menggeser-geser kuria ke kiri maupun ke kanan, dapat dilakukan dengan menggeser nilai mean atau rata-rata. Untuk mencari nilai data pada suatu interval tertentu, cukup mengintegralkan fungsi dari interval tersebut. Selanjutnya adalah multivariate Gaussian. Distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variable. Jelaskan perangkat nomor 11, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan dan penggunaan deep learning. Salah satu contoh perangkat keras yang sangat berpengaruh terhadap hasil deep learning adalah GPU atau CPU karena deep learning itu kan berurusannya sama pengolahan data. Kalau pengolahan itu tergantung dari kecepatan suatu prosesornya. Semakin cepat maka semakin bagus untuk mengolah data. Nomor 12, menurut Anda, tools atau software apa yang mulai digunakan untuk deep learning? Menurut saya adalah contohnya itu Google Collaborate. Di Google Collaborate merupakan tool bawaan dari Google yang dapat kita install di Chrome, sehingga kita tidak perlu tinggal kita akses di Chrome saja, kita tidak perlu install di laptop. Menurut saya itu sangat simpel dan sangat mudah. Selain Google Collaborate, ada beberapa lain, contohnya ada Jupyter, terus Torch, Keras, Neural Designer, dan lain-lain yang digunakan untuk deep learning. Nomor 13 adalah sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Contohnya itu Iris. Iris itu adalah sebuah dataset yang berisikan data tentang bunga iris, mulai dari informasi kelopak, panjang kelopak, lebar kelopak, jenisnya, warnanya, masuk dalam kelompok mana, dan lain-lain. Apa yang maksud dengan activation function? Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan dan mengaktifkan neuron, untuk membuat neuron menjadi non-linear. Selanjutnya nomor 15. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model dan learning. Dalam
mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut dan input terhadap atribut label. Proses optimisasi dilakukan menggunakan algoritma pembelajaran atau algoritma optimisasi yang secara iteratif mengupdate nilai parameter yang model berasal dari sebuah nilai random sampai nilai estimasi tersebut dikonvergen ke sebuah nilai tertentu. Nilai hasil konversi selanjutnya digunakan sebagai nilai parameter yang optimal dari model yang ditrainingkan. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Untuk ini saya masukkan di screenshot. Berikut adalah fungsi formula dari fungsi formulanya, mulai dari embedded error itu seperti ini, seperti threshold, sigma, x, y1, y10. Berikut adalah formula dari yang digunakan untuk validasi model deep learning. Selanjutnya nomor 17, apa tujuan dari pembelajaran training pada pemasaran data? Yaitu untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning mesin model diukur oleh squared error atau meminimalkan square error. Nomor 12, apa yang dimaksud dengan steps gradient descent? Step gradient descent merupakan cara tercepat menuju titik terendah pada local point of view, bukan dari global point of view ya. Jelaskan mengenai local minimal. Local minimal merupakan nilai minimum pada local point of view, yang seperti dijelaskan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan gradient? Gradient merupakan nilai kemiringan atau kecenderungan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y dengan komponen X. Jadi jika terdapat sebuah koordinat antara X dan Y dan bersumbu miring, yang miring itu disebut dengan gradient. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.